berawal dari sebuah daerah pedalaman Sumatera Barat. Pertengahan abad 19, Sawah Lunto hanyalah sebuah daerah lembah terkungkung alam perbukitan. Di dasar lembah itu mengalir sungai Lunto dan Sumpahan. Pedalaman Minangkabau ini hampir luput dari perhatian. Bahkan, Sawah Lunto belum menjadi bagian peta geopolitik, ekonomi dan administrasi yang diperhitungkan pemerintah Hindia Belanda. Penyelidikan batubara dimulai pada tahun 1858 oleh C. de Groot van Embden. Eksplorasi ini diteruskan oleh de Graef pada tahun 1867 dan menghasilkan penemuan batubara Ombilin pada tahun 1868. Sayang, sebelum menyelesaikan tugasnya, Batang Kuantan merenggut nyawa de Graef ketika rombongan kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Nyawanya terenggut arus deras Batang Kuantan pada tanggal 22 Oktober 1872. Dr. J.W. Izerman menindaklanjuti penemuan de Graef tersebut. Tahun 1891, Izerman memimpin pembangunan pembukaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto periode awal, tahun 1892 hingga 1896. Pada bulan Oktober tahun 1892, mulailah orang mengerjakan ladang batubara di lokasi Sungai Durian. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menyusun sebuah proyek pembangunan ekonomi yang dikenal dengan proyek 3 serangkai, yaitu tambang batubara Ombilin, jaringan kereta api, dan pembangunan pelabuhan Eemhaven yang sekarang dikenal dengan nama Teluk Bayur. Proyek ini dinamakan sistem Glinting, yang artinya jika salah satu gagal, maka hilanglah fungsi keseluruhannya. Dan proyek ini harus dilaksanakan sekaligus. Mega proyek 3 serangkai pada penambangan batubara dengan sejarah sosial budaya dan ekonomi Sawah Lunto telah menjadi catatan penting, terutama pada sejarah perkembangan kota Sawah Lunto. Dalam buku Kenneburg de Stadspoort en Vagen in Nederlands Indie, terbitan tahun 1925, menyatakan bahwa pembuatan jalan kereta api di Sumatera Barat bersambung dari tahun ke tahun. Pembangunan ini dimulai pada Juli 1891 yang menghubungkan Pulau Air dengan Padang Panjang sampai tanggal 1 Januari tahun 1894 yang menghubungkan jalur Muaro Kalaban dengan Sawah Lunto. Pembangunan jalur kereta api ini meliputi kota-kota penting di Sumatera Barat, seperti Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, dan Sawah Lunto. Eksploitasi batubara Sawah Lunto mengiringi berbagai pembangunan infrastruktur tambang, sawah, dan ladang mulai ditumbuhi bangunan. Jalur transportasi kereta api membelah kawasan Sawah Lunto. Untuk pengangkutan batubara melalui laut ke Batavia, Eropa, dan memenuhi pasar dunia, persiapan dan pembangunan pelabuhan dermaga Eemhaven, Teluk Bayur, Padang dilakukan lebih awal, sejak tahun 1883. Pembukaan tambang beriringan dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur tambang, seperti jalur transportasi, perkantoran,
perumahan karyawan dan pemukiman buruh tambang, sekolah, pasar, dan sarana ibadah. Sawah lunto mulai menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda dengan terus mengirim para ahlinya untuk mengeksplorasi batu bara di sawah lunto. Ribuan manusia dikerahkan dalam upaya eksploitasi batu bara. Mulai dari tenaga ahli yang diambil dari tenaga ahli asal Eropa sampai pada pekerja kasar yang diambil dari orang-orang tahanan. Kemudian pemerintah kolonial Belanda membangun perumahan Tansi untuk menampung begitu banyaknya pekerja dan penampungan buruh kontrak yang dipisahkan oleh jalan. Perumahan untuk para pejabat berada di kawasan elit sekitar kantor perusahaan tambang. Untuk prasarana kesehatan, didirikan Rumah Sakit Ombilin atau Ombilin Management Hospital yang sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawah Lunto. Ombilin Hospital didirikan sejak tahun 1894, walau masih sederhana, berupa barak-barak. Tahun 1915, rumah sakit ini dikembangkan hingga menjadi rumah sakit terbesar di Sumatera Tengah. JKW Kerer merupakan salah seorang dokter terbaik di Rumah Sakit Ombilin dan diberikan kantor tersendiri. Pembangunan sebuah pembangkit energi listrik di Lembah Lunto tepat di pinggir Batang Lunto untuk menggerakkan berbagai mesin dan peralatan penambangan. Seiring peningkatan kebutuhan listrik tambang dan kota, pada tahun 1924 dibangun pembangkit listrik tenaga uap kedua di Salak. Pembukaan awal areal untuk emplacement lengkap dengan jalur rel. Ini diproyeksikan untuk memudahkan transportasi dan memuat batu bara yang dikirim dari lokasi tambang. Emplacement dengan jalur rel dibuka. Dari sini, batu bara dapat dimuat dalam jumlah besar ke gerbong pengangkut batu bara. Berada dalam satu areal dengan pengolahan batu bara dan bengkel utama di kawasan Saringan. Berbagai sarana prasarana dengan berbagai fasilitas utama maupun penunjang disiapkan lebih awal dan terus meningkat sesuai aktivitas dan kebutuhan tambang batu bara Ombilin. Di antara pekerja yang melakukan eksploitasi batu bara di Sawah Lunto, terdapat sekelompok orang yang disebut orang rantai. Hal ini berlangsung sejak lokasi tambang pertama dibuka di Sungai Durian sampai tahun 1938. Inilah lokasi penjara orang rantai. Penjara ini berkoneksi langsung dengan mulut penambangan bawah tanah.
Gudang ransum adalah sarana yang dibuat untuk kebutuhan konsumsi para pekerja tambang. Dibangun pada tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan makan bagi para buruh tambang dan keluarga dapur umum. Lebih dikenal dengan nama Rumah Ransum oleh kalangan penduduk dan buruh tambang. Komplek dapur umum ini berlokasi di tengah Tansi Baru, air dingin. Kemajuan fisik yang dialami tambang batubara berdampak pada pembangunan fisik sawah lunto. Dalam waktu yang tidak begitu lama, wajah sawah lunto pada mana telah berubah drastis menjadi daerah yang sibuk dengan aktivitas tambang. Masa pemerintahan Hindia Belanda, sawah lunto, bagian dari wilayah Onderafdeling 7 Koto, yang berpusat di Silungkang. Pada masa ini, ditetapkan pula sebagai pusat administrasi penambangan batubara sampai ditetapkan batas-batas wilayahnya yang pertama. Yodangalah cari tonangku di balik lambat nan hijau rato tangi di lorong butuh tak kuruang di dinding bakajo rantai malili are urang mana fuadado marawang-rawang maritam di rimbo rayo sairing tangi untuk urang nande naik cinta kampung Talawi jalan nyoman daki tinggi tolong hilangkan sadis dari dalam hatinya. Saksi kisahku bertahun-tahun memandang ratu gadis Silungkang sadang batanu hiasan rumah nan gadang
Jalin bajalin